Hai, kembali lagi di Devita Chan. Kali ini aku bakal ada guest spesial, yaitu temanku yang kuliah di Universitas Brawijaya, Prodi Ilmu Pangan. Tada! Ini temanku. Kenalan dong. Nama aku Rura Dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. dari Fakultasnya Teknologi Pertanian. Nah, mungkin BTW sekarang Roro udah semester berapa nih? Semester 6 mau ke 7. Dibilang semester tua ya. Yoi, Semester tua. doain Jadi skripsi. Roro ini sudah masuk ke skripsi. Kan Roro masuk ke Tekpang ya Teknologi di tahun 2017 nih. Pangan. Masuk itu jalur apa? Aku masuknya jalur SNMPTN. Nah, bisa masuk jalur SNMPTN tuh caranya gimana? Kuncinya dari SNMPTN itu sebenarnya adalah selama kita sekolah SMA. Jadi nilai dari SMA itu harus kayak benar-benar ditingkatin dari semester 1, kelas 1 dan seterusnya sampai kelas 3. Jadi Pelajaran intinya itu ya karena namanya juga teknologi pangan, jadi intinya ya mempelajari tentang pangan, baik dari cara pengolahannya, mikrobiologinya, biologinya, kimianya, biokimianya, semuanya dipelajari sih di Tekpang. jadi kayak fisika itu nggak perlu. Perlu, karena kita juga belajar tentang pengolahan, jadi ada namanya kayak keteknikan pengolahan, fisika dasar, itu pun ada semuanya. Ya, kalau kalian emang tertarik dengan IPA pasti menyukai hal-hal tersebut ya. Nah, ada satu lagi. Kalau misalkan dengernya ilmu dan teknologi pangan itu biasanya banyak yang nyimpulin, oh jurusannya masak-masak. No, No. itu Jadi, salah guys. Kan biasanya icip-icip makanan gitu. Icip-icip makanan, nah emang bener ada di salah satu matkul, tapi kebanyakan itu kalau jurusanku lebih banyak nge-lab. Jadi kayak tentang gizi pangannya, terus emang ada yang icip-icip itu kayak analisis sensoris, itu cuma ada di semester 3. Itu doang. Terus masak-masak itu juga ada sesekali tuh pas praktikum itu ada, tapi nggak selamanya didominasi masak, malah masak itu kayak nggak terlalu ada gitu. Ada tuh banyak kan kayak nge-lab kayak gitu-gitu Lab. sih. Satu minggu tuh kayak tiap semesternya tuh sebenarnya beda, tergantung dari matkul yang ada praktikumnya. Itu bisa nyampe 2 sampai 3 kali. Jadi seminggu 2 sampai 3 kali ya. dan satu kali nge-lab itu bisa berjam-jam. Panjang sih, paling singkat itu bisa 2 jam, bisa juga dari sore sampai malam atau siang sampai malam juga bisa, tergantung dari ininya, yang materi apa sih yang di praktikumin itu. Wow. Dan katanya laporan nge-lab itu harus nulis, itu bener apa nggak sih? Atau cuma rumor aja gitu? Jadi kalau misalkan di jurusan aku itu emang semester awal-awal itu laporannya masih ada yang ketik, tapi makin naik semester itu laporannya tulis tangan semuanya, bener-bener itu bolak-balik tulis tangan, pernah sampai 10 cm ya tebalnya ya. Gila. Kalau misalkan beli di mana itu kurang tahu, kalau misalkan ada di pasaran atau di apa itu aku kurang tahu sih, tapi kebanyakan kalau misalkan buku kita itu disaranin dari dosen, jadi dosennya tuh kayak nyaranin ini loh dek buat referensi materi ini, itu bukunya ini bisa dibeli di sini, atau kita juga bisa langsung beli ke dosen, karena biasanya kan dosen itu nulis buku tuh yang emang kayak buat mata kuliah kita gitu, buat apa ya namanya, kayak benar-benar itu tuh matkul yang kita pelajari, pelajaran yang kita pelajari kayak gitu sih. Jadi emang rekomendasi dari dosen dan biasanya ada juga tulisan dari dosen langsung gitu ya. Terus ada juga biasanya rekom dari dosen itu kayak e-book yang misalkan dari buku-buku dari luar kayak yang bahasa Inggris gitu kan banyak banget yang direkom itu biasanya lebih direkomendasiin karena emang kayak isinya tuh lebih lengkap, tapi ya balik lagi bahasa Inggris. Biasanya kalau ibu gitu kamu ngeprint apa gimana? Kalau aku sih nggak suka nge-print ya, karena anak kosan kan boros banget, itu e-book bisa nyampe beribu lembar kalau di print. Jadi aku lebih suka baca dari laptop atau dari HP. Jadi asik. Terus tempat-tempatnya enak nggak, kayak wifi, wifi gitu? Banyak Enak. Jadi kalau misalkan ada wifi itu yang paling nyantol itu di perpustakaan utama. Jadi
banyak banget yang kayak ngerjain tugas atau apa itu di situ, karena wifi-nya di situ lancar jaya banget. Jadi kalau misalkan di UB itu yang pertama ada ospek universitas, itu kira-kira ada 3 kali rangkaian, biasanya ada 3 kali rangkaian. Terus ada juga ospek fakultas. Kalau dari fakultas sendiri itu juga ada beberapa rangkaian, bisa nyampe 1 semester atau setengah semester. Nah kalau di jurusanku sendiri itu ospeknya rangkaiannya bisa nyampe setengah semester. Jadi kayak minggu ini ada, minggu depan ada rangkaian lagi kayak gitu. Dan itu berat nggak menurut kamu? Awalnya sih emang ngerasanya tuh pas ospek ya, emang jadi maba ya, ospek itu berat gitu, kayak dari SMA tugasnya yang ini jeblok, tugas ospek segitu banyak. Wah itu kayak tugasnya aneh-aneh lagi, berat awalnya. Tapi kalau emang kayak dijalanin ya biasa aja sih sebenarnya, Dan ada manfaatnya. Dan kalau misalkan di itu ospek sebenarnya asyik tau. Sebenarnya kalau kos itu bener-bener cari kosan ya. Sebenarnya kosan di daerah UB itu tergolong ya lumayan murah sih. Lumayan ya, ada yang mahal ada yang murah, tergantung kalian pilihnya gimana. Yang murah itu rata-rata bisa kisaran 5 juta sampai berapa juta ya, 7 ada, di bawah 5 kalau misalkan kayak kalian bisa cari juga ada gitu sebenarnya, yang di bawah 5 setahun, tergantung fasilitas dari kos yang diberikan gitu. Jadi rata-rata 5 sampai 7 per tahun. Bayarnya tuh nggak bisa per bulan gitu? Oh bisa per bulan, ada kosan yang per bulan. Misalkan ada juga yang misal 1 juta per bulan kalian cari juga ada, yang 400 per bulan juga ada. Kalau 250 ada nggak? 250 itu biasanya ada, tapi kayak kosannya tuh kayak kosongan gitu, bener-bener kosongan, kan nggak dapet apa-apa, dapet ruangan doang udah. Jadi oke, sekian bincang-bincang kita bersama Roro tentang Universitas Brawijaya dan teknologi pangan. Terima kasih kepada Roro, dan kalau mau nanya-nanya sesuatu boleh ya. Boleh banget. Boleh, ada IG Roro di deskripsi. Oke, cek-cek. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.